Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Hari ini hari Senin tanggal 15 September tahun 2025. Dan kita akan mengawali hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan, dan kita juga sebentar membaca sebagian firman Tuhan dari ayat puji dan janji. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk kehidupan yang masih boleh kami jalani, hari baru yang boleh kami terima, dan percayakan segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak melangkah dalam hari yang baru ini. Kami bersama-sama hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami semua untuk kami mengerti akan isi hati Tuhan, dan beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, firman Tuhan hari ini yang diberikan bagi kita dalam ayat puji dan janji dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama, firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-18. Tuhan berkata kepada Musa, "Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Dari Perjanjian Baru diambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga bagian A. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?" Demikian sabda Tuhan, dan bagi kita semua yang membaca dan melihara firman Tuhan adalah dikatakan berbahagia. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun siaran ini boleh diterima, hari ini judul firman Tuhan yang diberikan bagi kita, renungan sapaan kasih ini diberi judul Jadilah Utusan Tuhan. Saya ulangi kembali, renungan sapaan kasih ini diberi judul Jadilah Utusan Tuhan. Apa yang bisa kita baca, renungkan dari dua bacaan tadi? Yang pertama bicara penggenapan, bahwa dua bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Perjanjian Lama, itu merupakan nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dari Perjanjian Baru merupakan penggenapan ketika Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia menjadi penebus manusia. Nah, dalam bacaan ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah begitu mengasihi umatnya yang meskipun berdosa. Maka kita membaca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bahwa Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu mengirimkan utusan-utusan untuk menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Untuk apa, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Semua dilakukan adalah supaya umatnya tidak kehilangan arah, tidak tersesat, supaya umatnya selamat. Dan dalam kitab Ulangan, Allah berjanji untuk menghadirkan nabi. Dan kemudian kita membaca dalam kitab Markus, itu semua digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bacaan tadi kita bisa melihat bahwa betapa luar biasa cara Tuhan bekerja. Kita bisa melihat, saudara kasih Tuhan, bahwa hikmat dan kuasa Tuhan Allah hadir dengan cara-cara yang kadang di luar pikiran manusia. Dan kita bisa melihat cara kerja Allah melalui hal-hal yang sederhana. Bahkan menurut sebagian orang dianggap suatu hal yang biasa, bahkan tidak diperhitungkan. Dan kita bisa membaca di sana, awalnya mereka takjub, namun kemudian mempertanyakan, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah menggenapi firman-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari keluarga yang sederhana. Namun, saudara kasih Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana selanjutnya
akhirnya mereka kecewa dan menolak Dia. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, pada hari ini melalui firman Tuhan hari ini ada dua hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa yang pertama, Tuhan Allah terus berkarya dalam kehidupan kita karena Ia mengasihi dunia ini. Jika Tuhan Allah sudah mengutus Musa, Tuhan Allah sudah mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dunia, bahkan menjadi juru selamat bagi kita, maka apa bagian kita? Bagian kita adalah menjadi utusan-utusannya Tuhan. Jadilah utusan-utusan Tuhan Allah. Perkatakanlah firman. Bawa kesaksian akan kebaikan Tuhan. Suarakan suara kenabian, suara kebenaran di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, janganlah menganggap remeh hal-hal yang sederhana, saudara kasih Tuhan. Karena Tuhan bisa saja bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Kita percaya Tuhan telah bekerja, kita percaya Tuhan sedang bekerja, dan kita percaya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita menolak karya Tuhan di dalam kehidupan seperti orang Nazaret yang menolak Tuhan Yesus. Hanya karena melihat, oh ini anak Maria, ini adalah seorang tukang kayu. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari kita melihat dengan cara pandang Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kalaupun kita menjadi orang yang sederhana, mungkin kita punya keterbatasan, jangan kita minder. Karena Tuhan sanggup memakai kita, asal kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai kita dengan segala cara. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Dan kita diingatkan akan ayat pembimbing hari Minggu yang lalu bahwa Matius 25 ayat 40b berkata, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka hal-hal yang sederhana, hal yang mungkin dipandang hina bagi banyak orang, janganlah kita juga melihat seperti itu. Mari kita melihat dengan cara pandang Allah. Mari kita melihat cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Maka selalu nyanyikan akan firman Tuhan. Selalu nyanyikan kidung baru dalam kehidupan kita. Maka hari ini pun, mengawali hari ini, kita menyanyikan lagi lagu bagi Tuhan melalui NKB nomor 119, baitnya yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami karena Engkau mengutus kami ke dunia ini bukan karena kebetulan, tapi ada suatu maksud Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Inilah Tuhan kami semua, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, murid-murid-Mu. Pakailah kami sebagai utusan-Mu, ya Tuhan. Dan hari ini kami membawa di dalam doa untuk setiap saudara kami yang boleh mendengarkan, boleh bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan ini. Berkati mereka di dalam segala keadaan mereka, dengan rasa syukur dan sukacita mengawali hari ini. Maka berkatilah ya Tuhan saudara kami yang akan mulai bekerja. Berkati anak-anak kami yang akan sekolah, yang akan kuliah. Berkati semua kegiatan-kegiatan kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Saudara kami yang bekerja di sektor pegawai swasta maupun pegawai negeri, baik sebagai aparat keamanan, aparat pertahanan, Tuhan memberkati mereka semua. Berdoa untuk setiap rumah tangga, bahkan mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan,
Tuhan menolong dan menyertai dan memberkati. Bahkan saudara kami yang terkena bencana banjir, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Bapa Surgawi, berkati opa dan oma, berkati ayah dan ibu, berkati para pemuda, berkati anak-anak semua dalam semua kegiatan mereka hari ini. Percaya bahwa mereka diutus untuk membawa kabar baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan saudara kami yang bertambah usia. Saudara kami yang bertambah usia dalam kehidupan perkawinan mereka, Tuhan memberkati dengan limpah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami memulai hari ini dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sapaan kasih di hari Senin tanggal 15 September 2025. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Salam.